Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saumi Alaskori dengan NIM 12220201906 yang akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembahasan pertama, ini pengertian hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah serangkaian kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri dalam pernikahan yang didasari oleh syariat Islam. Hak dan kewajiban ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Kewajiban suami yang pertama yaitu memberi nafkah kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fayuduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang artinya, laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, mereka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyud, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Lanjut, untuk kewajiban suami ada membimbing istri dan anak-anaknya ke jalan agama. Suami berkewajiban untuk membimbing istri dan anak-anaknya ke jalan agama dan mengajarkan mereka tentang Islam. Dan ada juga kewajiban suami itu melindungi istri dan anak-anak. Suami berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari bahaya fisik maupun mental. Terus kewajiban suami itu ada juga berlaku adil dan kasih sayang kepada istri dan juga anaknya. Adapun hak suami, yang pertama mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari istri, ditaati dalam kebaikan, dilayani oleh istri, ya, dan juga pastinya suami berhak dilayani oleh istrinya dalam urusan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Adapun kewajiban istri, yang pertama mentaati suami dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengurus rumah tangga dengan baik, ya, dan pastinya bakal dapat hak istri juga, ya. Di antaranya mendapatkan nafkah dari suami yang tadi telah dijelaskan dari ayat di atas, terus mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, dan ada juga hak istri itu mendapatkan tempat tinggal yang layak. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai nusyud. Dalam Islam mengacu pada sikap durhaka atau tidak patuh salah satu pasangan, baik suami maupun istri, terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pernikahan. Nusyud pada suami dapat berupa meninggalkan istri tanpa alasan syar'i, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, melakukan kekerasan fisik atau emosional terhadap istri, menelantarkan kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Adapun nusyud pada istri dapat terjadi meninggalkan rumah tanpa izin suami, tidak mematuhi perintah suami yang sesuai syariat, melakukan perzinahan, melakukan perbuatan tercela lainnya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Tindakan yang diperlukan bila salah satu pasangan melakukan nusyud. Islam menganjurkan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah nusyud, di antaranya yaitu dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Musyawarah dan nasihat. Pasangan yang tidak nusyud diwajibkan untuk menasihati pasangannya yang nusyud dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pasangannya dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Terus ada juga yaitu memisahkan tempat tidur.
Jika nasihat tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang introspeksi bagi pasangan yang nusyud dan juga untuk memberikan ketenangan bagi pasangan yang tidak nusyud. Terus cara yang ketiga itu memukul dengan pukulan yang ringan. Sebagai langkah terakhir, Islam memperbolehkan suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang ringan dan tidak meninggalkan bekas. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan ya istri yang nusyud, bukan untuk menyakitinya, dan begitupun sebaliknya. Terus ada juga dengan cara yang terakhir, yaitu mengajukan gugatan cerai. Jika semua langkah yang tadi saya sebutkan tidak berhasil, maka pasangan yang tidak nusyud berhak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Hal ini dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. Penting untuk diingat bahwasanya nusyud merupakan masalah serius yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk saling memahami hak dan kewajibannya serta berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan syariat Islam. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai poligami. Pengertian poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang pria diperbolehkan untuk memiliki dua istri atau lebih pada saat yang bersamaan. Hukum poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti persetujuan istri pertama, kemampuan suami untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya, serta adanya kepastian suami untuk berlaku adil. Adapun menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat-syarat poligami yang lebih detail dibandingkan undang-undang perkawinan. Seperti adanya alasan yang kuat untuk berpoligami, ya, seperti istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami, istri tidak dapat memberikan keturunan, atau istri menderita penyakit menahun yang tidak dapat disembuhkan. Alasan poligami yang diperbolehkan untuk berpoligami dalam Islam antara lain yang tadi, ketidakmampuan istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, istri tidak dapat memberikan keturunan, istri menderita penyakit menahun yang tidak dapat disembuhkan, dan juga poligami ini untuk menolong wanita yang membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menikahi janda yang memiliki anak yatim atau wanita yang tidak mampu menikah karena faktor ekonomi. Adapun syarat adil menurut hukum dan agama, baik dan dalam hukum maupun agama, terdapat syarat adil yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami, yaitu syarat adil menurut hukum, kemampuan suami untuk menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Terus ada juga kepastian suami untuk berlaku adil dan juga pasti adanya persetujuan dari istri pertama. Adil dalam membagi waktu. Nah ini ya, kalau misalkan adil ataupun syarat adil menurut agama tadi, adil dalam pembagian waktu, dalam pembagian nafkah, dan juga dalam pembagian kasih sayang, adil juga dalam pembagian perhatian, seperti itu ya. Masuk ke pembahasan yang keempat, yakni mengenai fasakh atau pembatalan nikah. Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena adanya cacat atau halangan yang tidak memungkinkan untuk pernikahan diteruskan. Penyebab-penyebab fasakh dalam pernikahan menurut Islam dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada cacat yang mendasar atau aib. Aib adalah cacat yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum pernikahan yang tidak diketahui oleh pihak lain. Contohnya seperti cacat fisik, cacat mental, cacat agama, cacat nasab ya. Oke, nah cacat nasab adalah yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan yang terlarang antara suami dan istri seperti hubungan saudara kandung, saudara tiri, atau saudara sepupu. Adapun yang bisa membatalkan pernikahan atau fasakh itu yang kedua, halangan yang muncul setelah pernikahan. Contohnya seperti murtad, seperti ridah. Ridah adalah persetubuhan antara suami istri yang bukan mahram sebelum akad nikah. Jika terjadi ridah, maka pernikahannya batal secara otomatis. Terus juga ada zina. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, baik dilakukan sebelum atau setelah pernikahan. Jika salah satu pihak melakukan zina, maka pernikahannya dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak berzina. Terus ada juga penyiksaan.
Penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyakiti pihak lain secara fisik atau mental. Jika salah satu pihak melakukan penyiksaan, maka pernikahannya dapat dibatalkan oleh pihak yang disiksa. Terus ada juga kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan pihak lain tidak dapat menjalankan haknya. Jika salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajiban, maka pernikahannya dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Penting untuk diingat bahwasanya pasrah hanya boleh dilakukan jika terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan syariat Islam. Sebelum mengajukan gugat pasrah, dianjurkan untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah pernikahan dengan cara kekeluargaan. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan kelima, yakni mengenai talak atau penyebab putus pernikahan karena perceraian. Dalam Islam, talak adalah pernyataan cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Talak dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti talak roj'i, talak bain, dan talak ila. Penyebab putusnya pernikahan karena talak dapat dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, talak atas kehendak suami. Suami berhak menjatuhkan kepada istrinya tanpa alasan yang jelas. Namun hal ini tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat menyakiti istri dan anak-anaknya. Adapun yang dengan alasan, suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan yang sah, seperti istri tidak patuh kepada suami. Istri yang tidak patuh kepada suami dalam hal yang ma'ruf dapat menjadi alasan bagi suami untuk menjatuhkan talak. Atau istri melakukan perbuatan tercela, ataupun suami tidak mampu menafkahi istri. Nah, adapun talak atas kehendak istri, ini bisa disebut juga khulu. Khulu adalah tebusan talak yang diajukan oleh istri kepada suami dengan cara memberikan kompensasi kepada suami. Khulu dapat dilakukan jika istri merasa tidak bahagia dalam pernikahannya dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pernikahan. Ataupun talak karena mati. Nah, jadi kan tadi dapat dikategorikan menjadi beberapa penyebab. Nah, ini yang terakhir, talak karena mati. Kalau misalkan karena kematian, maka langsung spontan terputus hubungan pernikahan tersebut, baik yang matinya itu istri ataupun si suaminya. Penting untuk diingat bahwasanya talak adalah tindakan yang serius dan tidak boleh dilakukan dengan mudah. Talak hanya boleh dilakukan jika terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan syariat Islam. Ya, makanya jangan bercanda-canda dalam pernikahan itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang keenam mengenai li'an. Li'an adalah sumpah saling tuduh zina. Ya, jadi saling tuduh zina nih yang dilakukan oleh suami dan istri dalam pernikahan Islam. Li'an merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri yang saling menuduh zina namun tidak memiliki bukti yang sah. Hukum li'an dalam Islam adalah wajib jika suami dan istri saling menuduh dan tidak memiliki bukti yang syah. Li'an bertujuan untuk menjaga kesucian pernikahan, menghindari fitnah dan tuduhan zina tanpa bukti, terus juga melindungi hak suami, istri, dan anak-anaknya. Waktu terjadinya li'an dapat terjadi dalam beberapa situasi. Yang pertama, suami menuduh istri berzina dan tidak memiliki 4 orang saksi yang memiliki perbuatan tersebut. Terus istri menuduh suaminya dan tidak memiliki 4 orang saksi tersebut. Suami dan istri saling menuduh zina dan tidak memiliki 4 orang saksi yang memiliki perbuatan tersebut. Jadi kalau misalkan antara suami dan istri ini menuduh seseorang pasangannya itu berbuat zina dan tidak memiliki bukti, ya barang bukti baik itu saksi 4 orang, nah maka itu bisa dilakukan dengan namanya li'an. Masuk ke pembahasan ketujuh, yakni mengenai khulu. Khulu adalah tebus talak yang diajukan oleh istri kepada suami dengan cara memberikan kompensasi kepada suami. Khulu dapat dilakukan jika istri merasa tidak bahagia dalam pernikahannya dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pernikahan. Hukum khulu dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Khulu merupakan solusi bagi istri yang ingin keluar dari pernikahan yang tidak bahagia namun tetap menjaga hak-haknya dan hak-hak suami.
Adapun tata cara khulu, yang pertama istri mengajukan permintaan khulu kepada suami. Yang kedua, suami dan istri melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah kompensasi yang akan diberikan oleh istri. Terus yang ketiga yaitu jika terjadi kesepakatan, maka akad khulu dilakukan di hadapan dua orang saksi. Terus yang keempat, suami mengucapkan talak kepada istri. Yang kelima, istri memberikan kompensasi kepada suami. Dan yang terakhir, pernikahan selesai atau hubungan suami istri tersebut telah putus. Untuk pembahasan ke-8 yaitu mengenai jihar. Jihar dalam bahasa Arab berarti punggung. Secara istilah, jihar adalah perbuatan suami menyamakan menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya atau perempuan yang haram dinikahi olehnya dalam hal punggungnya. Contohnya, suami berkata kepada istrinya, "Punggungmu seperti punggung ibuku." Hukum zihar haram dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya, dan orang-orang yang menzihar istri-istrinya kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampuran. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Dampak zihar. Zihar memiliki beberapa dampak. Yang pertama, haram bagi suami untuk menggauli istrinya. Wajib bagi suami untuk melakukan kafarat. Kafarat zihar dapat berupa memerdekakan seorang budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Dan juga dampak dari zihar itu menyakiti hati istri. Zihar dapat menyakiti hati istri dan merusak hubungan suami istri. Adapun tata cara kafarat zihar, yang pertama suami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suami bisa memerdekakan seorang budak. Suami berpuasa 2 bulan berturut-turut dan juga suami memberi makan 60 orang miskin. Masuk ke pembahasan ke-9 yaitu mengenai ilah. Pengertian ilah adalah sumpah suami yang muslim dan mukallaf untuk tidak mendekati istrinya dalam tempo tertentu. Minimal 4 bulan bagi yang merdeka dan 2 bulan bagi yang budak. Ilah diucapkan dengan menggunakan nama Allah dan sifatnya. Hukum ilah dalam Islam adalah makruh tahrim. Makruh tahrim artinya perbuatan yang sangat disukai untuk dihindari. Hal ini dikarenakan ilah dapat menyakiti hati istri dan membiarkan kewajiban suami terhadap istrinya. Adapun dampak ilah, yang pertama haram bagi suami untuk mendekati istri, terus membuat istri gelisah dan merasa cemas, merusak hubungan suami dan istri. Oke, masuk ke pembahasan terakhir yaitu mengenai poligami. Poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalil Al-Quran tentang poligami terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 4. Terdapat beberapa pendapat terkait hukum poligami. Sebagian besar ulama berpendapat mengenai hukum dasar poligami adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah, wajib, atau bahkan menjadi haram, tergantung pada persoalan dan keadaan dan kaidah hukum yang selaras dengan situasi dan kondisi. Terdapat juga tiga keadaan darurat yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami. Yang pertama, suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak karena mandul atau suatu penyakit. Yang kedua, suami memiliki oversek, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suami tidak bisa sabar menghadapi kelemahan istri tersebut. Terus yang terakhir, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Dan juga poligami ini diatur di Indonesia diatur dalam undang-undang, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekian, terima kasih. Mungkin buat video memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.